Teman-teman, selamat datang di Kontra Narasi. Seperti biasa, kita bahas beberapa isu menarik yang penting untuk teman-teman ketahui. Di antaranya, soal cara cerdas Jokowi, balas hinaan Tifa dan Refli Harun. Karena Tifa dan Refli Harun terus menghina fisik dan sakit Jokowi. Ada juga momen Kurnia diketawain host Madilog karena mengaku Indonesia dalam bahaya karena manuver Egy Sujana dan DHL minta maaf ke Jokowi. Ada juga Suban Palal yang mulai ketakutan karena ditolak damai oleh pihak KPU dan Gibran. Dan tidak kalah menarik, PDI Perjuangan mulai ketakutan karena komitmen Jokowi ingin membesarkan PSI dan siap turun ke akar rumput. Yang heboh terungkap juga selain Egy Sujana dan DHL, ternyata ada tersangka lain di klaster 1 yang mulai melobi restorasi justice dan ingin berdamai dengan Jokowi. Tak perlu berlama-lama, yuk kita simak satu persatu. Pertama, kita mulai dari yang kocak dulu. Host Madilog sampai tertawa ketika Kurnia sebut Indonesia dalam bahaya karena Egy Sujana bertemu Jokowi. Ahmad Kosinudin untuk Anda LP-kan beliau hanya karena merasa tersinggung dengan ucapan beliau bahwa semua yang dikerjakan ini berdasarkan SOP Solo. Mungkin kata-kata yang dia pilih barangkali menurut Abang tidak tepat. Tetapi apa kata-kata yang lebih tepat untuk kita sampaikan jika memang dari awal sampai akhir semua pemeriksaan terhadap kami ini kami rasakan sebagai bentuk kejanggalan dan ketidakadilan. Oleh karena itu saya ingin mengatakan kepada Abang berdua, mumpung belum jauh, tolonglah dipahami dan sadari bahwa kita ini bersaudara. Aka atau Ahmad Kosinudin pernah menjadi bagian dari TPUA. Maka menurut saya batalkan atau cabut laporan Anda tersebut. Itu tidak baik. Karena pecah belah itu sudah terjadi. Sadar atau tidak, Abang masuk dalam skenario tersebut. Sangat rugi. Saya kira begitu. Jadi manuver terbaru Egy Sujana akan membahayakan kesolidan TPUA dan kawan-kawan ini? Manuver Egy Sujana dan DHL membahayakan Indonesia. Manuver Egy Sujana dan DHL membahayakan Indonesia. Ya. Membahayakan Indonesia. Kenapa? Karena perkara dugaan ijazah palsu ini adalah untuk Indonesia, ya bukan untuk kami. Ini salah satu bukti lebaynya Kurnia. Mereka suka mendramatisir atau membesar-besarkan sesuatu. Bahkan menyebut Indonesia dalam bahaya karena manuver Egy dan DHL. Bukan Indonesia yang dalam bahaya, tapi kelompok kalian. Karena mulai hancur, mulai tidak kompak. Terbukti kalian mendapat masalah baru dengan dilaporkannya Roy Suryo dan Ahmad Kosinudin oleh Egy dan DHL. Jadi jangan lebay. Tolong Bu, masyarakat sudah cerdas. Jangan selalu bawa-bawa nama masyarakat atau Indonesia. Yang layak mengklaim rakyat Indonesia itu hanya Prabowo Gibran. Karena memang faktanya mereka didukung mayoritas rakyat, yaitu 98 juta jiwa yang memilih mereka berdua. Novel Bamukmin saja tahu, kalian hanya didukung pendukung Anies Baswedan yang 24% itu. Itu juga tidak semua. Jadi sekali lagi, narasi-narasi lebay seperti ini lebih baik dihentikan. Publik itu lebih pintar dari yang Anda kira. Selanjutnya yang tidak kalah lucu, Ahmad Kosinudin diminta jangan seperti anak kecil dan jangan lagi tampil di TV dan bawa nama RRT. Karena dia ternyata bukan pengacara RRT. Kenapa kelihatan yang dominan itu justru Kosinudin? Atau saya pertajam pertanyaannya, boleh nggak dengan surat kuasa sah ini Om Jagir, Bang Refli sama Mas Muhammad Taufik ya, melarang Kosinudin bicara atas nama RRT? Bung Vincent, kita advokat, aku udah termasuk senior ya. Muhammad Taufik juga udah senior, apalagi Profesor Refli Harun kan. Aku sebut dia profesor, padahal doktor masih. Si Taufik juga doktor. Aku sendiri belum doktor, tapi di belakangnya banyak mediator, legal auditor, kurator. Aku di belakangnya banyak. itu rata-rata gelar itu gelar pendamai itu, mediator. Kurator pendamai juga loh. Iya. Jangan salah tafsir. Betul. Kurator itu membangkutkan, mempalitkan orang. Enggak loh. Tidak. Debitur dan kreditur diperdamaikan itu agar tidak hilang asetnya. Yeah. Legal auditor itu juga mempelajari dan mudah-mudahan secepatnya di depannya jadi doktor gitu ya. Jadi gini Bung Pensiun, kami profesional ya, seharusnya tidak perlu diingatkan. Emang anak kecil. Ini
menangani kasus besar loh. Seharusnya seperti yang dikatakan oleh Bung Pinsan tadi, Kozinudin dan lain-lain udah ngerti seharusnya. Oh iya, sekarang Roy, Rismond dan Tipa sudah ada kuasa hukum tersendiri gitu. Harusnya mundur. Kalaupun tidak mundur karena dia masih menangani klaster 1. Oke, klaster 1. Tapi jangan disinggung-singgung lagi ke sini, dan bicaranya pun harus hati-hati. Contoh kemarin kami dipertemukan di interupsi iNews. Ya. Kami satu pihak gitu. Aku sebenarnya keberatan. Satu pihak sama Ya melawan Kozinudin. lawan kita si Pitra sama Adi Darmawan dari sana kan. Kalau diinterupsi kan 2 lawan 2. Ya. Head to head gitu loh. Seperti dua sisi. Yes. Ya, aku sebenarnya keberatan sama redaksinya. Cuman Karena di satu ini sama iya. Kozinudin. Jadi kalau apalagi aku nanti bersanding dengan dia kan satu di sebelah sini kan. Satu Lawan sisi. mereka dari sana 2 Iya. kan 2-2 begini. Redakturnya ya katakanlah yang hubungi saya entah redaktur atau siapapun itu, Bang, nanti pengucapannya penulisannya udah ditertibkan gitu kan. Kalau saya mutlak kuasa hukum RRT tidak bisa diganggu gugat kecuali kalau surat kuasa ini sudah dicabut. Ya. Tapi saya bilang Koji, panggilannya Koji kan. Koji. Dia apa gitu loh. Oh dia ini kuasa hukum Taka gitu yang tadi itu kan. Oke kalau gitu saya mau. Karena nanti klien saya protes sama saya. Kalau dia masih bermut Roy CS itu kan. Betul. Ternyata begitu live. Roy CS. Kuasa hukum Roy CS ya. Saya hampir balik pulang dari acara itu. Jadi selama ini Ahmad Kozinudin ini sepertinya memang hanya pansos dengan kasus ini. Dia hanya pengen selalu tampil di TV. Karena ternyata Kozinudin ini bukan pengacara RRT, yaitu Roy Suryo, Rismond, dan Tifa. Yang pengacara RRT adalah Refli Harun, Jahmada Girsang, dan Muhammad Taufik. Pernyataan Girsang ini juga tegas. Bahkan dia meminta Kozinudin jangan seperti anak kecil. Karena sebagai pengacara, harusnya Kozinudin mengerti. Mereka tidak punya SK dari RRT. Jadi memang kubu Roy Suryo CS ini makin amburadul. Sesama tersangka tidak kompak. Bahkan di level kuasa hukum juga kacau balau. Selanjutnya, Suban Palal yang mulai ketakutan karena ditolak damai oleh pihak KPU dan Gibran. Sungguh malang nasib Suban Palal, penggugat 125 triliun ijazah Gibran, wakil presiden kita. Karena dengan membawa 14 bukti baru yang dipunyai atau dimiliki atau dibawa oleh para kuasa hukum Gibran Raka Buming Raka, diperkirakan gugatan yang dilayangkan oleh Suban Palal akan gagal total. Ini makin membuat kubu Gibran bersama dengan Komisi Pemilihan Umum yang digugat sama-sama oleh Suban Palal akhirnya menolak mentah-mentah jalan damai yang diajukan oleh Suban Palal. Dan ada indikasi bahwa dengan mengajukan damai oleh Suban Palal kepada Gibran dan KPU, maka posisi Suban itu diperkirakan sudah terdesak dan semakin dapat diperkirakan akan masuk ke pokok perkara dengan tuntutan sebaliknya bahwa Suban melakukan pencemaran nama baik, fitnah, dan membuat gaduh dalam tatanan demokrasi kita. Dan ini merupakan hasil yang kita temukan pada apa yang menjadi berita yang viral pada waktu-waktu yang berjalan beberapa jam yang lalu. Nah, teman-teman, saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa Suban Palal kemungkinan memang akan balik dituntut oleh KPU dan Wakil Presiden Gibran karena telah melakukan tindak pidana pencemaran, dan ajakan atau permintaan Suban untuk menempuh jalan damai atau mediasi yang ditolak oleh KPU dan Gibran dan membawa persoalan ini pada pokok perkara. Ini menjadi fakta-fakta menarik dalam persidangan, dan ini makin membuat Suban Palal harus menerima kenyataan pahit bahwa hukum akan menemukan jalannya, dan salah satunya adalah kubu KPU dan Gibran balik menuntut pencemaran nama baik dan sekaligus pembuat gaduh dan fitnah terhadap Suban Palal. Suban Palal yang ditenggarai adalah kader Demokrat ini memang kelihatan pengetahuannya terbatas, tapi sok membuat gugatan soal status pendidikan Gibran yang disebutnya tidak tamat SMA. Masalahnya, dia tidak paham soal proses pendidikan di luar negeri dan penyetaraan SMA.
Dan KPU serta Gibran sebagai pihak tergugat mulai menyerang balik. Mereka tidak mau damai dengan Subhan Palal. Yang artinya Subhan Palal bisa menjadi tersangka karena pencemaran nama baik dan tuduhan palsu. Sekarang Subhan Palal sepertinya mulai kebingungan. Selanjutnya, Refli Harun dan Tifa secara halus menyerang fisik dan sakit Jokowi. Bahwa sebetulnya yang dibutuhkan di dalam kasus ini itu adalah hormonal. Hormonal harus bekerja dengan baik. Kok Pak Jokowi itu terlalu sering buka HP, benar. Tadi saya diskusi sama beliau tuh, itu membangkitkan kortisol terus-terusan sehingga akal sehat itu menjadi gelap. Sekarang ini yang paling penting bagi Pak Jokowi itu bukan soal ijazah. Ijazah udah jelas, udah kami jelaskan dalam buku Jokowi's White Paper. Jelas ijazah yang muncul ya tanggal 1 April 2025 itu jelas ijazah palsu. Jadi udah nggak usah dipertanyakan, apalagi dibawa sampai kepada ke hukum. Yang lebih penting sekarang adalah bagaimana Pak Jokowi itu sehat. Karena itu yang lebih berbahaya bagi beliau. Dan beliau sangat membutuhkan hormon agar autoimunnya bisa decrease. Ya, saya sangat khawatir loh. Karena apa? Sudah terjadi DVT, deep vein thrombosis. Ini orang-orang dekatnya beliau sudah mengatakan kakinya makin menghitam, badannya makin menghitam. Kita sedih nggak tuh mantan presiden kok dikalahkan sama sakit yang resikonya mematikan. Untuk Pak Jokowi, saya mengulangi pesan Dr. Tifa karena dia seorang dokter. Dr. Tifa sudah men-searching, ini mohon maaf ya, 3 negara yang memiliki rumah sakit dengan keunggulan pengobatan autoimun yang luar biasa. Amerika Serikat, Jerman, dan China. Sudahlah, berobatlah ke sana. Daripada ngurusin seperti ini dan kita lihat makin lama getting worse kesehatannya. Karena Dr. Tifa seorang dokter, dia tahu. Coba bayangkan, badan makin kurus, makin bungkuk, makin merah, kemudian tidak bisa lagi salaman dan lain sebagainya, rambut rontok dan lain sebagainya. Nah, udah berobatlah. Oke. Berikutnya Mas Roy dan teman-teman semuanya termasuk yang TPUA, hentikanlah ini semua. Jangan mengada-ngada untuk mengkriminalkan warga negara. Sedih kita. Ketika Bung Karno memerdekakan Indonesia kan enggak gitu cita-citanya. Cita-citanya adalah memerdekakan rakyat Indonesia. Kalau kita sudah merdeka di jembatan masalah itu kita akan memerdekakan seluruh hati bangsa Indonesia. Ini jangankan memerdekakan hati. Ngomong ijazah palsu seorang presiden 10 tahun tiba-tiba mau dipenjarakan 12 tahun. Padahal kita tahu he was the president. Kalau dia itu hanya rakyat biasa, barangkali dia minta perlindungan sampai merengek. Ini dia presiden dan kita warga negara sudah mempersoalkannya ketika dia jadi presiden, bukan saat ini saja. Ini kan rantaian dari tahun 2002 setidaknya. Sampai sekarang. Dan tidak confirm, tidak jelas apakah ini palsu atau tidak. Karena itu harus ada yang amicable settlement. Settlement yang baik-baik saja. Tetapi tentu kebenaran harus ditegakkan. Misalnya yang salah Pak Jokowi, ya udah apa konsekuensi hukumnya? Setelah ditegakkan kebenarannya mau diampuni, ya kan? Dikasih gerasi oleh Pak Prabowo itu soal lain. Tetapi hukum harus ditegakkan, kebenaran harus dinyatakan, kemudian persoalan harus diselesaikan. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Refli Harun dan Tifa secara halus mengolok-olok fisik dan sakit Jokowi. Dia menarasikan seperti Jokowi sudah sakit makin parah. Sampai bersalaman saja tidak bisa dan kulit Jokowi menghitam. Jokowi memang pernah sakit, tapi sekarang sudah sembuh. Nanti kita lihat bagaimana Jokowi membalas dengan cerdas hinaan fisik dan kesehatan ini. Refli Harun juga menarasikan seolah-olah Jokowi masih presiden. Pak Refli, sekarang Pak Jokowi rakyat biasa seperti kita. Jokowi tidak lagi punya kekuasaan. Dan narasi kriminalisasi ini hanya alasan untuk menghindar dari proses hukum. Dan ini cara penyesatan diksi yang dilakukan Refli. Padahal sebenarnya dia tahu Roy Suryo CS ini sudah menghina Jokowi dan memfitnah ijazahnya palsu, bahkan menyebut sampai ribuan triliun palsu. Jokowi juga sudah dilaporkan lebih dulu ke polisi yang dituduh ijazahnya palsu. Kok sekarang Jokowi ingin kepastian hukum disebut kriminalisasi? Refli ini sepertinya makin hari makin menyesatkan, bukan mencerdaskan. Selanjutnya, cara cerdas Jokowi balas hinaan Tifa dan Refli Harun. Kalau diperlukan,
saya harus datang. Saya masih sanggup. Saya masih sanggup datang ke provinsi-provinsi. Semua provinsi. Saya masih sanggup datang ke kabupaten kota. Saya masih sanggup. Kalau perlu sampai ke kecamatan, saya masih sanggup. Kita ini kan punya 38 provinsi, 514 kabupaten kota, dan kira-kira 7.000 kecamatan. Saya masih sanggup. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kita perlu jajaran pengurus yang militan. Saudara-saudara bekerja keras untuk PSI. Saya pun akan bekerja keras untuk PSI. Saudara-saudara bekerja mati-matian untuk PSI, saya pun akan bekerja keras, bekerja mati-matian untuk PSI. Saudara-saudara bekerja habis-habisan untuk PSI, saya pun akan bekerja habis-habisan untuk PSI. Inilah yang harus kita kerjakan. Negara ini perlu partai yang baik, perlu politik kebaikan, politik untuk kebaikan. Tifa dan Refli terus menghina fisik Jokowi yang memframing seolah-olah Jokowi sakit parah, sudah sulit bergerak dan kulit menghitam. Bersalaman saja tidak bisa. Nah, pernyataan Jokowi di kegiatan PSI ini menurut saya untuk menjawab juga soal itu. Bahwa dia masih kuat, tampil dengan sehat dan bersemangat. Bahkan Jokowi masih siap turun hingga ke kecamatan. Ini memberi penegasan bahwa Jokowi baik-baik saja. Dia sehat secara jasmani dan rohani. Dia tidak sakit lagi. Sekarang dia sudah pulih. Dan akan habis-habisan turun ke lapangan. Jadi semua narasi Jokowi sakit dan fisiknya terus memburuk omong kosong. Jokowi memang pernah sakit tapi sekarang sudah sembuh, sudah prima dan siap kembali belusukan bertemu rakyat. Selanjutnya yang tak kalah menarik, ternyata pidato berapi-api Jokowi itu membuat partai Banteng terusik. Mereka kepanasan dan merasa terancam sehingga elitnya langsung buka suara menyerang dan menghina Jokowi. Politikus PDI Perjuangan Guntur Romli melontarkan kritik keras atas statement Presiden ke-7 Joko Widodo yang akan bekerja mati-matian untuk PSI. Menurut Guntur Romli, sikap tersebut adalah titik terendah Jokowi yang hanya mementingkan kekuasaan dari keluarganya. Guntur Romli mengatakan ucapan Jokowi akan mati-matian untuk PSI bertentangan dengan sikap dan ucapan Jokowi selama ini. Guntur Romli mengingatkan bahwa Jokowi pernah mengatakan ia hanya akan menjadi rakyat biasa dan kembali ke Solo. Dengan sikap Jokowi kini, Guntur Romli menyebut Jokowi melanggar omongannya sendiri. Guntur Romli menuturkan Jokowi kini terlihat mati-matian menunjukkan kepentingan politik dari keluarganya, bukan untuk kepentingan publik. Kader PDIP ini mengingatkan bahwa PSI adalah partai yang dipimpin putra Jokowi, Kaisang Pangarep. Guntur Romli kemudian menyebut sikap Jokowi adalah level terendah ketika mantan presiden mati-matian mempertahankan kekuasaan dari keluarganya. Alih-alih berkomitmen demi rakyat, bangsa, dan juga negara, Guntur Romli juga menyebut
menyoroti tak diumumkannya Jokowi sebagai Ketua Dewan Pembina PSI. Menurutnya hal ini sebagai bentuk ketidakyakinan Jokowi akan masa depan dan kekuatan dari PSI. Seperti diketahui, Jokowi menegaskan komitmennya untuk membantu PSI pada pemilu 2029. Hal ini diungkapkan Jokowi saat menutup Rakernas PSI di Claro Hotel Makassar pada Sabtu 31 Januari. Dalam pidatonya, Jokowi menyatakan kesanggupan untuk turun langsung ke seluruh provinsi, bahkan hingga kabupaten, kota, dan kecamatan. Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menegaskan kesiapannya bekerja keras, bahkan mati-matian untuk mendukung PSI. Pernyataan dari Guntur Romli ini otomatis mewakili PDI Perjuangan, karena dia salah satu elit PDI Perjuangan. Dan ini bagi saya menunjukkan ketakutan PDI Perjuangan, karena Jokowi tidak main-main. Dia sudah berkomitmen untuk membesarkan PSI dan akan turun hingga ke kecamatan. Inilah yang paling ditakutkan Guntur Romli atau PDI Perjuangan. Karena satupun tidak ada lagi tokoh PDI Perjuangan yang bisa menyaingi Jokowi jika turun ke akar rumput. Megawati saja tidak mampu, karena Megawati elitis, sedangkan Jokowi kekuatannya itu ketika ada bersama rakyatnya. Ini yang menjadi bahaya besar untuk PDI Perjuangan. Mereka akan makin hancur di akar rumput, karena sudah habis tokoh populer yang merakyat. Jadi karena ketakutan itu, keluar narasi menyerang Jokowi seperti yang diungkapkan Guntur Romli itu. Tapi itu sekali lagi, hanya bahasa-bahasa ketakutan. PDI Perjuangan sadar mereka akan makin tergerus jika Jokowi turun gunung. Selanjutnya yang heboh, terungkap juga selain Egy Sujana dan DHL, ternyata ada tersangka lain yang mulai melobi restorasi justice dan ingin berdamai dengan Jokowi. Tifa, RRK itu Rustam, Rizal, dan Kurnia. Berarti dari Anda ada pecah belah, kalau upaya pecah RRT belah saja menjadi lemah, saya pastikan RRK maupun RRT tetap teguh berjuang untuk membongkar kasus ini sampai ke kekuatan hukum. Baik, terima kasih Bang Fauzi. Artinya apa Bang? Ya, saya katakan ada beberapa orang mau RT Pak, tapi mau minta uang. Laki-laki di klaster 2, R, ada. Kemudian Anda perempuan, yakin itu Bang? ada yakin. Ada buktinya? Ada rekaman pembicaraan dia yang tersangka, dia minta maaf kok kita bayar, kan tidak mungkin. Kalian memang butuh dana untuk RJ, saya bukakan open donasi aja. Pak Jokowi nggak mungkin membayar kalian, tapi kalian aja yang simpat. Siapa sih dua nama tadi? Penasaran kami. Oke, tiba-tiba namanya. Ya sebenarnya saya juga kalau saya sebut namanya nanti dia nggak jadi RJ. Iya sebut dulu dong, biar dia tertarik. Saya sudah memberi inisial. Udah kasih inisial udah inisial udah ada untuk itu. Nah, kemudian yang harus dibahas adalah apa sebentar kita nggak usah harus bahas panjang rambut ya. Yang jelas gini, yang jelas apa tuh? Semua. Saya lebih baik bodoh daripada mulut jorok. Oke. Bahwa saya pengacara pembela rakyat mana? Bagi saya yang kalian bela itu bukan ahli tapi stres, orang stres. Yang dikit lagi akan terbuka kebohongan dan penipuan dia dalam bidang akademis. Masih dikatakan tadi tidak pernah berharap RJ tidak dan pernah, tidak justru akan hari ini banyak dari kubu Jokowi mencoba merayu sambil mengancam. Dari pihak Jokowi mencoba merayu. Bang Andi Azwan silakan. Ya, yang namanya Bang Fauzi ya mungkin juga pengacara-pengacara ini ya tidak senang lah ya teman-temannya ini yang sadar akan dirinya bahwa dia berbuat salah ya dan ingin melakukan tidak ada RJ, keterangan Egy berbuat salah. Egy meyakini ijazah itu tetap palsu. Panas ya dan ingin ini macam-macam aja dibuatlah semacam yang dikatakan tadi. Intinya adalah yang dilakukan oleh inisiatif pribadi dari Egy Sujana ke Solo itu ya semata-mata karena ada kemanusiaan. Ya. Kami dari relawan 100% kita tidak setuju tentang restoratif justice. Karena di situ ada juga teman kita relawan yang melaporkan itu. Ya kan? Tapi kita melihat bahwasanya ini adalah yang diutamakan oleh kemanusiaan, yang dibutuhkan oleh Egy Sujana agar dapat melanjutkan pengobatannya dia di luar negeri itu. Itulah yang dikedepankan. Bahwasanya apa yang dilakukan dikatakan bahwa itu diorkestrasi oleh Pak Jokowi dan sebagainya. Omong kosong untuk itu. Jadi Anda tidak percaya dengan tuduhan tidak ada rencana tuduhan seperti itu yang dikatakan geng Solo itu adalah fitnah. Saya katakan itu karena apa? Hari Selasa kami bertiga juga di sana kita mengatakan, Pak, apakah ada RJ lagi? Buat kami tidak ada RJ lagi, Pak. Dan kami hari Rabu, kami rapat semua, seluruh relawan, pentolan-pentolan relawan, tidak ada RJ buat mereka. Siapa yang minta RJ? Ya kan? Dan bagi kami memang siapa yang minta RJ gitu. Mereka ini adalah pengacara-pengacara yang tidak punya rasa kemanusiaan. Ya. Sudah jelas-jelas Egy Sujana itu sakit, kanker, ya.
Sudah mencabut pun masih diolok-olok sama mereka. Harusnya pisahkan, jangan dia Justru mereka sudah tahu Joko Widodo sakit parah, tapi tetap saja langsung ke pengadilan. Harusnya kalau mereka itu punya kemanusiaan, sarankan Joko Widodo menyudahi, karena mereka tidak punya nilai kemanusiaan. Joko Widodo sudah sakit pun masih terus. Padahal Joko Widodo sendiri sudah lemah sekali. Kata siapa dia tidak lemah? punya Kata kemanusiaan siapa dia itu lemah? namanya. Anda Ya kata kata dia lemah. saya, Itu saya adalah ngomong. persepsi Anda. Ya, itu Anda kata salah saya. besar untuk itu karena Anda tidak pernah bertemu dengan Karena Jokowi. Anda memang sudah Anda didesain untuk melihatnya itu. adalah dari kata-kata Fisik yang Anda menyatakan sendiri. untuk itu. Karena itu kalau bicara kemanusiaan, justru kalian Dia tidak lebih punya sehat daripada kemanusiaan Anda. kepada saudara Joko Bayangkan, Widodo. 1000 orang tiap hari datang ke beliau untuk bertemu dengan beliau, mendoakan beliau, Iya, berfoto dengan tapi beliau. kondisinya Itu kan adalah rakyat. sakit. Bukan Anda kata-kata Bukan dari Anda. sehat. Bahwa itu adalah rakyat Di Anda. mana nilai Tidak ada kemanusiaan? untuk Anda sebagai rakyat. Pendukung Jokowi terus membiarkan Jokowi sakit tapi terus Kita tahan bertarung di dulu, kita pengadilan. tahan dulu terkait dengan masalah kesehatan. Tadi tersilat dari dikatakan oleh Bang Ade Azwan, ada mungkin pernah tersilat dari Bang Kozi ingin RJ juga? Oh, tidak pernah ya. terbesit sedikit pun. Roy Suryo, Rismond dan semua klien. Tiga itu tidak ada untuk RJ. Nah, karena memang tidak perlu. Tiga itu tidak ada untuk RJ. Tidak perlu. Kita Memang maju tidak- di pengadilan. Dan hari ini saya mendapat informasi. Saya punya Tadi bukti. ada Bang konferensi Farhan, sebagian pers dari mereka bahwa tiga ini tidak ingin mungkin RJ, ke yang lain Solo masih dimungkinkan. untuk Itu minta adalah RJ. bagian dari tindak lanjut Ayo, ada strategi bukti, pecah ayo. belah Ada kubu bukti. Jokowi untuk memisahkan antara RRT dengan RRK. RRT itu Rismond, Roy, Tifa, RRK itu Rustam, Rizal, dan Kurnia. Berarti dari Anda ada Seolah-olah pecah belah, kalau upaya pecah RRT belah. saja menjadi lemah, saya pastikan RRK maupun RRT tetap teguh berjuang untuk membongkar kasus ini sampai ke kekuatan Oke, hukum. baik. Ada Terima kasih bukti. Bang Kozi. Ada bukti. Sebentar, bukti apa Bang? Bukti apa Bang Kami Farhan? punya bukti komunikasi bahwa kelompok ini makin pecah. Ada satu orang tersangka perempuan mau RJ asal dibayar uang satu. Mau RJ atau Sebut namanya. Itu bukti. Baik, kita akan bahas Sebentar. saja pemirsa. Sebut namanya. Satu. Jangan fitnah. Ya kan saya tidak sebut namanya. Soalnya Saya ke Bang Ade Azwan dan Bang Farhan. Tadi Anda berkali-kali katakan tidak akan ada RJ. Mungkin nanti dari pihak Kozinudin dan Roy Seyes akan mengajukan RJ. Seolah-olah Anda tahu masa depan. Memangnya udah tahu Bang, ada apa mungkin yang Jadi prediksi Anda ke begini, depannya? ini kan kita memang ya dengan adanya kasus yang ijazah asli dituduh palsu oleh mereka itu memang harus diselesaikan di ranah publik, yaitu pengadilan. Biar tidak ada lagi yang nanti ya yang di belakang-belakang itu melakukan hal yang sama gitu, jadi jurisprudensi lagi. Ini tidak perlu untuk itu. Dan Pak Jokowi juga memang kita harus dibuktikan di ruang publik, yaitu di pengadilan untuk masalah ijazah asli yang dituduh palsu oleh mereka itu gitu loh. Ya, jadi saya tambahkan gini. Ya. Pak Jokowi nanya sama saya, Farhad, kira-kira siapa yang mau di restoratif justice? Nah, katanya Dokter T mau katanya. Ini ceritanya ya. Terus Dokter T maksudnya Dokter ya, Tifa? saya nggak sebut namanya lah gitu. Nanti nggak bisa tidur. Kemudian nanti ribut lagi mereka dikira adu domba. Kemudian kalau saya bilang kalau mau di restoratif justice yaitu Dokter R. Rismond lah gitu. Kenapa Rismond di RJ gitu? Karena Rismond ini banyak sekali kesalahannya. Sebentar, itu kemauan Pak Jokowi? Enggak, saya kan ditanya. Oh, Abang yang jawab? Kalau saya lebih setuju Rismond di restoran RJ. Oke. Kenapa? Karena Rismond ini banyak kesalahannya lah. Dikit lagi tersangka dalam kasus menyangkut pemalsuan, penipuan, dan terkait dengan kampusnya dia. Itu sudah ditemukan. Tinggal nunggu waktunya aja. Kenapa kamu kasihan ya? Bagi saya, ini saya kuliahin dikit, restoratif justice itu juga suatu proses ada penghukuman, walaupun pemulihan. Jadi sebenarnya kalau mereka tidak memanfaatkan meniru Egy Sujana, mereka rugi sendiri. Kalau pengacara enak aja besok mati, saya katakan, kalau ini kasus selesai, Bang Ade Azwan nggak masuk TV lagi, kalian nggak masuk TV lagi dalam perkara ini. Tapi apakah kita ingin bangsa negeri ini seperti ini? Nah, kemudian Pak ajudannya Pak Jokowi mengatakan, Pak Presiden, kalau cuma satu orang itu nggak bisa, harus dimaafkan semua. Nah, sehingga para relawan dan keluarganya Pak Jokowi berpikir, kalau ini perkara henti semua, besok-besok orang ngejek lagi. Kapan dia bisa melihatkan atau forum yang mana mereka bisa menampakkan menunjukkan ijazah ini? Oke, terus respon Pak Jokowi seperti apa, Bang? Ya, saya katakan ada beberapa orang mau RJ Pak, tapi mau minta uang. Laki-laki di klaster 2, R, ada. Kemudian Anda perempuan, yakin itu, Bang? Ada, yakin. Ada buktinya? Ada rekaman pembicaraan semua lengkap. Oke. Bahkan Pak Jokowi bilang, loh, kan yang tersangka bukan saya. Iya dong. Nah, kemudian saya bercerita,
ketika saya mengalami kasus begini dan damai, ujung-ujungnya uang. Dalam Islam pun kalau ada kisah meninggal nyawa dibalas nyawa, kalau damai pasti pembayaran diat, selesai. Nah, inilah kenapa ada KUHP, ada restoratif justice. Makanya kok pengacara-pengacara di sebelah menganggap restoratif justice ini mereka kalah. Menurut saya kalau memang benar itu mereka menang, selesai cepat, nggak perlu lama-lama. Pastikan tidak ada penjara dalam restoratif justice. Masalah pembenaran kalian bisa juga pada saat kita bertemu. Baik, berarti kita tadi Anda melihat katakan ijazah ada 2 tersebut. orang yang Ya, mereka sekarang sudah saling curiga. baik. Dan ada suratnya, dari Bang Fauzi. meminta Pak Jokowi Jadi menerimanya. itu adalah bagian dari strategi pecah belah dan adu domba kubu Jokowi yang Strategi pecah belah telah lagi-lagi. sedang dan terus dilakukan. Sebenarnya kan Joko Widodo telah keliru mengambil kebijakan 30 April 2025 yang lalu melaporkan perkara ini ke Pidana. Sebenarnya kalau dia cukup ya merespon biasa, hanya membentengi agar yang di Baris Krim nggak jalan, selesai. Tetapi kesalahan paling fatal adalah ketika Joko Widodo membuat laporan. Hari ini kebingungan Joko Widodo. Kalau dia cabut, dia malu, nggak ada legitimasi. Kalau dia terus, dia akan dikuliti. Kenapa? Di persidangan itulah yang tidak bisa narasi itu hanya dengan pernyataan, tetapi harus dibuktikan dengan bukti. Dan hari ini yang dikirim Joko Widodo, entah Farhad Abbas, entah Andi Aswad, itu kan hanya narasi, bahkan narasi yang direpetisi. Dan kemudian mereka berharap rakyat itu menjadi yakin ijazah itu asli dengan pernyataan Andi Aswad, dengan pernyataan Farhad Abbas, dengan pernyataan relawan yang lain. Jadi menurut Anda Pak Jokowi ini memainkan skenario opini? Dia sedang bingung mau keluar dari masalah yang dia ciptakan sendiri itu seperti apa. Karena sebenarnya kalau 30 April tidak dilaporan nggak ada masalah. Dia itu 1000% itu ada persepsi dia, ya, gambaran halusinasi dari dia, bukan dari kita. Posisi kita itu udah komplit, semua udah siap untuk tanding, untuk tarung di pengadilan. Kan masalahnya seperti itu. Adanya restoratif justice itulah kita bilang. Sisi kemanusiaan seorang negarawan yang bernama Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo, ya, atas permintaan dari seorang yang tersangka. Yang tersangka tersebut dengan kondisi keadaan dari pribadinya yang membutuhkan pengobatan. Kita terima untuk itu. Ya. Kan selalu kan dinarasikan bahwasannya dia kejam, ya, dan sebagainya. Tapi di sini kita melihat pembelajaran kepada masyarakat Indonesia. Beliau sangat mencintai rakyat ini dan tidak ingin bahwasannya ada rakyat di tersangka ini masuk dalam ke pengadilan. Jadi kemanusiaan tidak ada maksud memecah belah. Tidak ada maksud, ya. Baik, saya mau ke Bang Song sesuatu yang membuat gaduh. Egy Dama ini dibayar? Ya, enggak, bukan, ini kan gosipnya katanya dibayar. Jadi digosipkan udah dia yang tersangka, dia minta maaf kok kita bayar, kan tidak mungkin. Ya. Nah, tapi berita ini dibuatlah narasi seolah-olah begitu, makanya orang-orang yang dulu anak Egy Sujana kok lebih galak daripada Egy Sujana. Tapi kan Anda udah ketemu Pak Jokowi. Dia mau ngegas dulu nih. Ya, saya tanyakan Pak Jokowi, Bapak mau bayar gak dia? Ya nggak mau Pak Jokowinya. Lucu lah. Dan dia lucu. Nah, setelah saya ceritakan pengalaman saya pernah nangani suatu kasus. Saya bilang pengacara sendiri nih, saya bilang kakek-kakek dia dilaporin. Akhirnya saya tersangka. Akhirnya damai, saya bayar 150 juta. Tapi Bang Farhad, siapa sih 2 nama tadi? Penasaran kami. Tiba-tiba namanya. Ya sebenarnya saya juga kalau saya sebut namanya nanti dia nggak jadi RJ. Iya, sebut dulu dong biar dia tertarik. Saya sudah memberi inisial. Udah kasih inisial udah inisial udah ada untuk itu. Nah, kemudian dengerin aja dulu. Kan ini mereka datang. Yang satu memang diragukan. Interupsi, mereka datang kemana? Ke Solo? Atau mereka ketemu Farhad Abbas? Oh enggak. Kalau datang ke Solo, pasti lu pada tahu semua, ya kan gitu. Nah, makanya aja. jangan istilah menggunakan saya katakan nanti publik jadi bingung nih. Banyak sekali nih Bang pertanyaan. Dan kalaupun mereka minta uang wajar-wajar saja. Karena mereka meniru seolah-olah gosipnya Pak Egy Sujana dapat uang. Nah, begitu ceritanya. Jadi kalau menurut saya sebaliknya, kalau kalian mau RJ banyak uang, kalian kumpulin atau begini, atau kalau kalian memang butuh dana untuk RJ, saya bukakan open donasi aja. Pak Jokowi nggak mungkin membayar kalian, tapi kalian aja yang simpati bahwa kalian menyadari kesalahan, minta maaf, kemudian kalian akan mendapat keuntungan dari kasus ini. Bisa. Interupsi. Silakan. Aku mau pertanyakan tadi statementnya bagus tuh, bahwa RJ itu harus menyatakan maaf, kemudian menyadari kesalahan. Yang terjadi dalam kasus RJ-nya ES dan DHL, itu mereka nggak pernah menyatakan bersalah. Ini mereka nggak pernah menyatakan bersalah dan meminta maaf.
Bocoran. RJ itu adalah Itu di dalam mekanisme minta maaf. yang diatur undang-undang, bukan diatur dan diberikan oleh Interupsi. Partai. Baik, silakan. Tadi katanya ada yang mau dibuka apa, Bang? Interupsi. Jadi saya mesti jelaskan. Baik, baik, Dan sebentar. harus Sebentar, Bang mengakui Sandi. kesalahannya. Sudah dibenarkan oleh Farhad Abbas. Kali ini kau agak cerdas tuh dikit. Saya katakan 55 menit pertemuan, 12 menit doa. Artinya apa? Apakah itu ada rekaman atau tidak? Ya kan? Ini rumah mantan presiden loh. Di situ ada kata maaf di situ. Terserah, Bung Egy mau bilang apa, terserah. Itulah yang namanya yang dikatakan understanding menurut Pak Jokowi itu. Karena Pak Jokowi itu artinya apapun yang diucapkan, apapun yang secara verbal tidak diucapkan, dia terima pemaafan itu. Jelas dalam RJ itu harus ada pemaafan itu. Ya, bagaimana ya? Bersalaman. Pak Jokowi tidak pernah bersalaman langsung begini. Selalu begini. Ya, tidak bersentuhan. Tapi bersalaman dan berpelukan. Itu sudah menandakan suatu pemaafan yang luar biasa dari hati sanubari beliau. Di sini kita lihat bahwa mungkin ada dulu persekongkolan kayak Rustam. Rustam udah mengatakan bahwa aku nggak salah loh. Yang nyuruh bilang itu ijazah palsu itu Egy Sujana. Dia udah lempar badan. Hanya kalian masih takut-takutin Rustam. Rustam itu udah mau ikut ke Solo sama saya. Karena rayuan termul-termul ini begitu. Ada sayembara, siapapun yang bisa bawa pejuang kita ke Solo sepertinya akan mendapatkan jackpot. Karena semua klien kita dirayu-rayu. Mereka tidak mau melihat instruksi salah satunya Farhad Abbas. Baik, sebentar. Memang spesialis memenjarakan Dan saya ingat kepada teroris. Kalian ini hanya dibodoh-bodohin sama mereka ini. Kenapa? Nanti yang masuk penjara mereka di luar ketawa-ketawa aja. Interupsi. Oke, baik. Saya keberatan Silakan, dengan Bang pernyataannya Farhad Abbas mengutip pernyataannya Rustam Effendi. Kenapa, Bang? 30 menit sebelum saya ada di sini, saya sudah komunikasi dengan Rustam Effendi. Justru Rustam Effendi kirim salam buat Bang Farhad Abbas. Salam buat Bang Farhad. Jangan cuma panjangin rambut, kata Bang Farhad. Oh, enggak begitu. Kata Bang. Mereka lagi nyari komunikasi kok terputus. Udah ada yang mau hubungi saya untuk melanjutkan. Bang Rustam mengatakan dalam waktu dekat ini kami akan ketemu untuk Baik. Tidak ada. Kenapa kita jadi bahas rambut, Bang? Sebentar. Yang harus dibahas adalah apa-apa. Sebentar. Kita nggak usah harus bahas panjang rambut ya. Yang jelas gini. Yang jelas apakah tepuk tangan. Baik. Apakah ini bertepuk sebelah tangan? Ya, Kita akan saya bahas pastikan. usai jeda, tetaplah di interupsi. Bang, apa benar bertepuk sebelah tangan? Nah inilah kalau persepsi mereka ya boleh silakan aja untuk itu. Kan kita tidak tahu. Saya mengutip satu ayat ya, surat Yasin, innama amru ija arada sayan an yakula lahu kun fayakun. Kalau Allah itu berkehendak, ya itu bisa dibolak-balikkan itu hati. Ya kan? Kalau dia nggak percaya ya berarti dia bukan muslim, kan begitu. Jadi intinya di sini ya tidak ada yang namanya sebelah tangan. Kalau belum qadarullah itu ada terjadi. Ya kan? Artinya itu masih ada kesempatan itu. Ya. Saya katakan lagi, Pak Jokowi ini berjiwa besar, negarawan. Siapapun akan datang ke sana diterima oleh beliau. Ya. Jadi Setiap hari di sana 500 orang. Kalau hari Sabtu, Minggu, lebih dari 1.000 orang untuk hadir. Dan beliau satu persatu diterima dengan baik kalau beliau. Apalagi ya ada anak bangsa yang berperkara ini datang ke beliau. Jadi Ya saya kan? tambahin, Pasti akan diterima. Oke, Ya. oke. Coba tambahin, Pak Farhad. kalian jangan kaget masalah restoratif justice ini. Pada perkara gugatan perdata Profesor Paiman, itu kita sudah damai juga. Bahkan mereka minta maaf dan menyatakan minta maaf bahwa yang dituduhkan ijazah itu dicetak di Pasar Perunggu itu tidak benar. Gitu. Ya. Jadi tapi itu mereka kesampingkan. Bahkan mereka larang Roy yang kita gugat itu nggak hadir. Padahal itu adalah panggung forum yang kita beri kesempatan untuk melihat ijazah Pak Jokowi. Cuman kalau hari itu mereka hadir sidang, tamat ini permainan ini. Ini kan menyangkut politik. Ada agenda politik di sini. Maka mereka ini menurut saya adalah boneka-boneka topeng-topeng yang sengaja dipermainkan seperti ini, berbau idealis untuk membela rakyat. Padahal rakyat yang di mana ini bela Kozi. Maksudnya kalau ada boneka berarti ada dalangnya. Anda menuduh Ya siapa, pasti, Bang makanya Farhad? kan saya tuduh bahwa ini terjadi karena motif ekonomi. Motif Ya, ekonomi. Kenapa berani mereka seperti itu menyerang? Sampai anaknya Pak Jokowi, sampai ke kuburannya semua pun, ibunya semua. Mereka itu pura-pura menyekar tapi mengejek. Nah inilah saya lihat tanggung jawab profesi sebagai lawyer, kok kalian seperti ini gitu. Disampaikan Andi Azwan. Boleh intinya, Bang. Dari yang disampaikan Andi Azwan tadi, terlihat bahwa yang membutuhkan restoratif justice ini justru pelapor. Loh kan ini aneh.
Katanya ini untuk Interupsi. jiwa besar. Oke. Untuk Benar, jiwa interupsi, besar. interupsi. Sementara Tidak benar. Interupsi. para tersangka yang lain sampai hari ini justru Interupsi. tidak menyodorkan diri untuk melakukan restoratif justice. Jadi jangan dikaburkan konsep restoratif justice. Ini yang mengaburkan. Jadi menurut tim Anda, jadi menurut tim Anda ini adalah masalah yang sangat simpel. Seharusnya saya tidak pernah datang ke Pak mengatakan Joko itu, dan Pak Widodo Jokowi tidak untuk pernah. kemudian Sebagai memohonkan pelapor restoratif itu, justice. Oke, baik, bukan Pak Pak Jokowi Jokowi saya yang tambahkan memohonkan ya. restoratif justice, Interupsi tapi ya. mereka lah ya yang Interupsi. meminta restoratif justice ya lewat siapa pengacaranya, yaitu tanggal 17 Desember, ya kan? Ya 17 Desember. Siapa 5 pengacara siapa? Januari, Sebutkan namanya, sebutkan Egy namanya. Sujana datang ya ke tempatnya Ketua Umum Rejo, meminta secara inisiatif pribadi, saya tolong difasilitasi untuk bertemu dengan Pak Jokowi. Siapa yang meminta restoratif justice itu? Adalah Bang Egy Sujana. Oke. Ya, Itu jadi berarti bukan dari difasilitasi ya saksi dari pelapor, tapi kita dari relawan memfasilitasi untuk bertemu dengan Pak Jokowi. Oke, baik. Bang, sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, sebenarnya kalau dari Anda tadi mengatakan bahwa sebenarnya ini simpel saja, baik dari secara hukum, ijazah ini asli atau palsu, kan temanya begitu ya. mereka dilaporkan. Tapi Anda tetap kekeh bahwa ada intervensi dalam kasus saya ini. menarik itu kan, ketika bicara restoratif justice, kok yang nampaknya yang berkepentingan sekali, saya sebut bertepuk sebelah tangan tidak terima, kalau nanti terjadi bisa saja terjadi. Justru ini tidak mengkonfirmasi Joko Widodo seorang negarawan, tapi panik. Kenapa Tidak ada Kepanikan panik itulah. dari diri kita. Tapi statement dari Pak Jokowi sepertinya Ya, Tidak ada panik Sebentar ya Bang ya, sebentar. Coba intinya Bang. Mereka pecah kongsi dan Kalau mereka memang terlapor. benar Joko Widodo itu mau ke Mereka pengadilan sengaja sesuai lari-lari dengan nggak mau bahas laporannya, itu. Iya. tidak perlu lagi ngumpulin relawannya untuk bahas restoratif justice, juga tidak perlu lagi mengutus relawannya untuk merayu-rayu restoratif justice. Kendati memang prosesnya dari pihak yang lain, tetapi rayuannya yang saya sebut bertepuk sebelah tangan itu dari kubu Joko Widodo. Dan sampai Bung Andi Aswan juga belum tentu bertepuk sebelah tangan. Saya lanjutkan. Ya memang belum tentu bertepuk sebelah tangan. Kalaupun Joko Widodo disebutkan negarawan, harusnya kenegarawan Joko Widodo itu adalah dikonfirmasi dengan tidak melaporkan rakyatnya yang Jebak bertanya saja, kalau tentang memang betul ada bukti ijazahnya ke situ, apakah kan? asli atau palsu. Bahkan justru sebaliknya, dia menyatakan tidak ada kewenangan mereka untuk menanyakan jelas. ijazah saya. Emang kamu Tidak siapa? ada kewajiban Memang saya jelas untuk kamu siapa? menunjukkan. Kalau pengadilan Kalau konteksnya mengatakan itu, seorang negarawan, langsung mereka diberikan. tidak hanya bicara tentang Dengan hak gaya dan mereka kewajiban, datang menggeruduk tapi itu, bicara apakah tentang dikatakan negara bahwasanya ini mereka baiknya itu secara seperti benar apa. meminta Negara ini tidak ada hak untuk dituntaskan itu, masalahnya tidak seperti ada hak apa. untuk itu diberikan. Jadi Ada ini mereka. kepengecutan Jelas itu. Joko Widodo. Karena Sekaligus Anda kepanikan itu Joko tidak ada Widodo. adab Oke, baik. di situ untuk meminta. Oke. Jadi intinya adalah sebenarnya Pak Jokowi tidak ada Tidak ada kata panik dalam beliau, ya. Beliau memang segera diadakan untuk Memang panik sidang itu tidak perlu persidangan, dikatakan, tapi ya bisa kan? dibaca. Kalau gitu loh. melihat dari ke mereka ini, Nah, mereka Andi Aswan justru ini konfirmasi panik ini. Kenapa Tuh, mereka panik? ngotot-ngotot. Ini panik Karena ini. pentolannya Bang Egy Sujana Udah DHL udah KO. Ya, nah tadi 3 orang memuji, ini sekarang yang merendahkan dalam TPO KO. ini Nah, ibaratnya saya nggak pernah anak memuji. ayam kehilang induknya, sehingga Oke. saling menguatkan, bercantolak kepada yang namanya teroris ini gitu Oke, loh. baik. Interupsi, saya mau silakan, konfirmasi Bang ke Andi Azwan. Tadi menyebut ada pengacara datang kemudian meminta restoratif justice. Sebutkan pengacaranya siapa? Saya minta itu aja. Saya baik. bilang pengacara siapa? Saya bilang Tadi kan ada pengacara Salah, yang datang ke salah itu. sana. Bisa diputar ulang kok. Oh, pengacara itu kan pengacara hukum dari Bang Egy Sujana. Anda sudah Siapa? tahu. Siapa? Anda Pengacaranya sudah siapa? tahu. Ya Oke. siapa? Sebutkan. Anda sudah tahu, tidak perlu saya sebutkan. Jadi Oke. gini, yang datang ke Solo itu adalah pribadi tersangka. Tanpa Restoratif pengacara. justice itu berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana. Pengacaranya pertama Dan itu pertanggungjawaban tanggal 17 Desember ya mengajukan jangan restoratif motong-motong justice ke terus. Polda Metro Jaya, Bos. Anda motong-motong Interupsi, terus. mereka- Pokoknya kebanyakan Metro Jaya Ini- dong. ini Polda tidak Metro perlu Jaya lagi langsung dibahas. dialog Polda Yang Metro Metro Jaya Jaya itu nggak ngerti di Polda itu seperti apa. menginfokan Digelar perkara kepada khusus saja dia Bang Egy dan dikeluarkan tiga gitu loh. pelapor. Cerita Ini ada gelar permintaan perkara khusus. restoratif Oke, baik. justice. Oke. Andi Azwan, Gitu kasihlah loh. kesempatan yang berimbang, jangan Oke. cocos terus. Baik, baik. Oke, Kasihan terakhir publik Bang dapat informasi juga dari apa kamu. yang Anda sampaikan ini kan saling lapor, Bang. Kalau dari Anda melihat apa benar ini dari Ya. pihak Pak Jokowi ada Enggak. potensi Yang panik memecah belah? mereka, termasuk memberi kesaksian. Kayak Rocky Gerung itu bukan saksi ahli dalam perkara itu. Dia nggak memiliki keahlian di bidang IT maupun di bidang pidana. Nah, Rocky ini Gerung. karena jadi nggak maksud ngerti Anda- konteks masalahnya. Oke. Ya, Langsung jadi menjas. justru di sini sudah panik. Khawatir aja, bodohnya Dr. R itu- tersiar gitu loh, jadi Dr. ketahuan R bodoh itu- semua.
Saya lebih baik bodoh daripada mulut jorok. Gitu aja. Oke. Karena Apa dari hubungannya Bang Apa menghadirkan hubungannya? ahli dengan panik? Ya kan tadi kan mereka kan kalau misalnya saksi ahli itu nggak perlu di kepolisian. Nanti Oke. aja dia yang meringankan dia. Nanti aja dia bicara di Interupsi. pengadilan. Oke. Dengar dulu. Pasal Sebentar, berapa sebentar, di dalam Bang Haji. KUHP yang menyebutkan Intinya, Bang bahwa Farhat. tersangka tidak boleh menghadirkan ahli Bisa dalam saja, proses tapi penyidikan. dia menghadirkan saksinya kan Rocky Gerung. Oke. Kenapa dengan Rocky Gerung? Ya menurut saya Rocky Gerung itu saksi apa ahli? Coba bedakan antara jadi ahli dan saksi. tidak, dia ahli tapi bukan karena ahli yang profesional tapi karena kegenitan. Kenapa Anda bilang kegenitan? Hanya menolong karena tipenya cantik katanya. Udah itu aja. Maksudnya Ya karena Boleh tipenya diperjelas, Bang? cantik aja dan saya sudah tanya sama Tipa, kamu bawa Rocky Gerung gara-gara Ini kamu tukang ngomong gosip terus. ini. Parameternya harusnya KUHP dan di KUHP itu diperkenankan baik di tingkat penyidikan maupun di persidangan. Dan untuk mengkonfirmasi apakah boleh di Saya tingkat udah minta, penyidikan, oke, kewenangan tadi masih penyidik jatah bicara diawali saya. dengan permohonan. Saya sudah dan bertemu permohonan dengan itu penyidik, diterima saya penyidik. minta, Pak, dan kemudian para ditindaklanjuti. terlapor ini Dengerin harus dulu, ditahan. biar pintar dikit Baik. gitu loh. Pertanyaannya, Nah, setelah kalian ikhlas nggak dikonfirmasi, kalau klien-klien ditahan? sebentar Bang Farhat dulu, oke. Ikhlas nggak kalau mereka ditahan? Kalau pertanyaan saya balik orang Nggak, kalau kalian saya ikhlas. pertanyaan saya balik Oke. Farhat. Mau nggak kalian menggantikan mereka? Farhat punya kewenangan apa untuk Saya mau melakukan nanya penahanan? aja, karena Anda nggak kalian punya ini, wewenang untuk nahan. kalian ini mengorbankan. Anda penyidik bukan, Karena Anda gara penyidik terlalu bukan. berani, terlalu banyak omong. Hakim bukan, Anda jaksa bukan, pengacara penyidik dari Yang bukan. rugi pihak nanti sebelah klien bukan. sendiri. Oke, baik. Penyidik Bahkan bukan, pihak dari jaksa kasus ini bukan, juga bukan. hakim bukan. Oke, Kok baik. berani-beraninya ngomong kayak begini? Ya, Baik, minum kenapa dulu, Bang? Farhat. Kenapa Bang Anda Takutnya berani ngomong groginya seperti tambah itu, Bang? parah nanti. Minum Karena dulu, saya minum lihat dulu. gini. Sebentar, saya mau tanya dulu kenapa Bang Anda berani Mereka bilang ini- begitu, Bang? Ya, bantu dulu lah, Mereka ini- bantu dulu lah. Nah, Mereka ini- tarik nafas, tarik nafas. Selalu bilang bahwa saya pengacara pembela rakyat. Rakyat mana? Bagi saya yang kalian bela itu bukan ahli tapi stres, orang stres. Yang dikit Oke. lagi akan terbuka kebohongan dan penipuan dia dalam bidang akademik. Pernyataan dari Farhat Abbas ini penting, apalagi dia mengaku memiliki bukti bahwa ada tersangka lain yang juga sementara melobi RJ. Tapi kocaknya meminta RJ dengan iming-iming uang. Ini lucu, mereka yang memfitnah Jokowi tapi minta uang. Yang pasti kasus ini akan masuk ke pengadilan. Dan khusus teroris dipastikan tidak akan dapat RJ. Karena Jokowi butuh kepastian hukum. Sehingga butuh ada tersangka yang diproses hukum hingga tuntas. Dengan ada putusan pengadilan bahwa ijazahnya asli dan teroris bersalah, maka nama baik Jokowi akan dipulihkan. Teman-teman, itulah beberapa informasi yang bisa saya share di video kali ini. Kalau dirasa bermanfaat, jangan lupa komen, like, dan bagikan. Saya Diraya Cakra, salam kontra narasi.